Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Yulia Winalda dari Ilmu Komunikasi 3C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS. Yang pertama itu jelaskan perbedaan komunikasi antar budaya dengan komunikasi lintas budaya dan berikan contohnya. Perbedaannya adalah di mana komunikasi lintas budaya merupakan gagasan pokok komunikasi, di mana suatu kajian bidang ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada perbandingan pola komunikasi antar kebudayaan. Contohnya itu yaitu gaya komunikasi kebudayaan. Contoh kecilnya orang Batak dan orang Jawa. Orang Jawa berdominan dengan cara bicaranya yang halus, dan orang Batak cara bicaranya yang keras gitu atau tegas gitu. Cara itu yang membedakan. Yang kedua itu soalnya apa yang dimaksud dengan keluarga, bagaimana kaitannya dengan kebudayaan, dan jelaskan beserta contohnya. Yaitu keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tertinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dan keluarga merupakan salah satu institusi sosial kebudayaan yang mempunyai tugas untuk meneruskan budaya dari suatu generasi ke generasi, kayak jadi turun menurun gitu. Yang ketiga, jelaskan perbedaan agama, sekularisme dan spiritualisme sebagai pandang beserta contohnya. Agama adalah bagi kebanyakan orang di dunia ini tradisi agama-agama seperti keluarga, suku, atau negara menjadi identitas mereka di dunia. Agama kan macam-macam ya, ada kayak Islam, Kristen, Katolik, Buddha gitu kan. Dan suku-sukunya juga bermacam-macam, ada suku Batak, suku apa. Yaitu kalau sekularisme yaitu sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaannya. Contohnya itu mencampurkan masalah komersial dengan masalah agama. Contoh kecilnya itu negara mengizinkan pernikahan beda agama, padahal sebenarnya sih nggak boleh ya. Dan selanjutnya itu ada spiritualisme, adalah kepercayaan atau praktek-praktek yang berdasarkan kepercayaan bahwa jiwa-jiwa yang terangkut tetap bisa mengadakan hubungan dengan Yesus. Contohnya itu selalu membaca doa ketika mau belajar dan sesudah belajar, rajin beribadah dan rajin beramal. Dan selanjutnya itu pertanyaan keempat, yaitu identitas memiliki sisi gelapnya. Salah satunya stereotip. Jelaskan yang dimaksud dengan stereotip beserta contohnya. Selanjutnya stereotip. Sesuai dengan makna bahasa Inggrisnya berarti penilaian atau anggapan terhadap seseorang berdasarkan kelompok sosial orang tersebut berada, tanpa bermaksud menyinggung. Contoh stereotip yang sering didengar ialah orang beretnis Tionghoa itu pelit atau orang Batak itu kasar. Itunya bahasa orang yang ciri khasnya mungkin ya. Selanjutnya itu ada pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Dalam perkembangan budaya ditandai oleh sejumlah variasi bahasa. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang aksen, dialek, slang, dan branding beserta contohnya. Yaitu di sini ada aksen. Aksen itu merupakan variasi dalam pelafalan yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama. Dan aksen itu berhubungan dengan bunyi tekanan nadanya yang orang mengucap itu. Kedua ada dialek. Dialek itu dibedakan oleh perbedaan dalam kosakata, tata bahasa, dan bahkan tanda baca. Tentu saja beberapa ahli menganggap dialek merupakan bahasa yang berbeda, bahasanya beda. Dan selanjutnya itu ada slang. Slang itu istilah-istilah yang digunakan dalam situasi yang sangat tidak formal yang berfungsi sebagai cara untuk menandai identitas sosial atau linguistik. Yaitu bahasanya itu kayak baper gitu, galau, sotoy gitu. Dan yang terakhir itu ada branding.
Branding merupakan penggunaan nama perusahaan atau simbol seperti logo untuk mengidentifikasi suatu produk atau menciptakan gambaran yang dikenal oleh semua orang. Jadi itu branding itu kayak semacam logo untuk orang-orang itu tahu, oh ini nih punya ini gitu, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.